Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ayuni Adawiyah MSI dan Bapak Ismadi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Dalam kesempatan kali ini, saya Jocak Tiri Syadam dengan NIM 120702015 akan memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Dengan tugasnya Biologi Sel dan Molekuler aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tugas ini, aplikasi yang saya ambil adalah antibiotik. Baik, sebelum bahas antibiotik, kita bahas dulu apa struktur sel bakteri, peptidoglikan, dan replikasi DNA. Karena bahasan ini mencakup terhadap pembahasan mekanisme kerja antibiotik. Nah, yang pertama, struktur sel bakteri. Sel bakteri memiliki struktur yang berbeda dengan sel eukariotik. Sel bakteri tidak memiliki membran inti atau organel seperti mitokondria atau kloroplas. Sel bakteri terdiri dari 3 bagian, yaitu dinding sel, membran sel, dan sitoplasma. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan yang memberikan kekuatan pada dinding sel bakteri dan melindungi sel bakteri dari lingkungan luar. Membran plasma terdiri dari lapisan lipid ganda yang berfungsi untuk mengatur masuknya zat-zat ke dalam sel bakteri. Sitoplasma terdiri dari cairan yang mengandung berbagai jenis enzim dan organel seperti ribosom. Nah, selanjutnya yaitu peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Peptidoglikan adalah senyawa polisakarida yang terdapat pada dinding sel bakteri. Peptidoglikan terdiri dari 2 jenis gula, yaitu N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmuramik asid atau NAM, yang disusun secara bergantian membentuk rantai polisakarida. Rantai polisakarida ini kemudian dihubungkan oleh peptida yang terdiri dari asam amino. Peptidoglikan berfungsi untuk memberikan kekuatan pada dinding sel bakteri dan melindungi sel bakteri dari lingkungan luar. Nah, yang selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembentukan salinan identik dari DNA yang terjadi pada saat sel membelah. Proses replikasi DNA terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai dengan membuka heliks ganda DNA oleh enzim helikase. Setelah heliks terbuka, enzim primase menambahkan sekumpulan nukleotida pendek yang disebut primer pada untai DNA. Tahap elongasi atau pemanjangan dimulai dengan enzim DNA polimerase yang menambahkan nukleotida baru pada untai DNA yang sedang tumbuh. Selanjutnya tahap terminasi terjadi ketika replikasi mencapai ujung kromosom. Nah, selanjutnya yaitu antibiotik, aplikasi yang saya ambil dalam tugas ini. Antibiotik adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Beberapa jenis antibiotik bekerja dengan cara mengganggu pembentukan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Contohnya adalah antibiotik beta-laktam seperti penisilin dan cephalosporin. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat enzim transpeptidase yang berperan dalam pembentukan peptidoglikan pada dinding sel bakteri. Dengan demikian, pembentukan dinding sel bakteri terganggu sehingga bakteri tidak dapat bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme kerja antibiotik ini. Nah, antibiotik dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya.
Nah, yang pertama yaitu penghambat sintesis dinding sel. Sel bakteri dikelilingi oleh dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Antibiotik yang mempengaruhi dinding sel bakteri bekerja pada berbagai tahap sintesis peptidoglikan dan perakitan dinding sel. Karena sel mamalia tidak memiliki dinding sel, antibiotik golongan ini sangat selektif. Mereka menargetkan bakteri dan memiliki efek minimal pada sel inang mamalia. Nah, yang kedua yaitu pengganggu membran sel. Beberapa antibiotik mengganggu integritas membran sel dengan mengikat fosfolipid membran. Karena membran sel juga ditemukan dalam sel mamalia. Antibiotik ini juga beracun bagi sel inang jika diberikan secara sistemik. Oleh karena itu, penggunaan klinisnya terbatas pada aplikasi topikal. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme penghambat sintesis protein. Antibiotik yang mengganggu sintesis protein bakteri dapat bertindak pada langkah-langkah berbeda dari proses ini. Termasuk pertama, pembentukan kompleks inisiasi subunit ribosom 30S. Lalu yang kedua, perakitan subunit ribosom 50S. Yang ketiga, pembentukan ribosom 70S dan kompleks 30S dan 50S. Dan yang keempat, proses pemanjangan atau elongasi. Beberapa dari antibiotik ini juga menghambat mamalia eukariotik, tetapi efeknya pada ribosom bakteri jauh lebih besar. Baik, yang selanjutnya mekanismenya penghambat sintesis asam nukleat. Beberapa antibiotik mengganggu sintesis DNA dengan mengikat bakteri topoisomerase 2, enzim yang melemaskan DNA superkoil sebelum replikasinya. Beberapa yang lain mengganggu sintesis RNA dengan menghambat RNA polimerase. Beberapa antibiotik dari kelas ini bersifat selektif. Mereka tidak berinteraksi dengan rekan mamalia dari enzim ini. Sementara yang lain mempengaruhi sel inang mamalia. Lalu yang terakhir, digunakan untuk pengobatan kanker. Karena sel kanker tumbuh lebih cepat dari sel normal. Mereka lebih terpengaruh oleh aksi agen ini. Nah, yang terakhir yaitu mekanisme penghambat sintesis asam folat. Bakteri mensintesis asam folatnya sendiri, tidak seperti manusia yang mendapatkan vitamin dari makanan. Oleh karena itu, antibiotik yang menghambat enzim yang terlibat dalam sintesis asam folat hanya membahayakan sel bakteri, bukan sel manusia. Nah, yang selanjutnya pembahasan mengenai hubungan replikasi DNA dengan mekanisme antibiotik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, replikasi DNA dan mekanisme antibiotik memiliki hubungan karena beberapa antibiotik menargetkan replikasi DNA. Yang pertama, ada beberapa poin. Yang pertama, antibiotik golongan quinolon bekerja dengan cara menghambat enzim DNA girase pada replikasi DNA, sehingga menghambat proses replikasi DNA dan transkripsi mRNA. Lalu poin yang kedua, enzim DNA girase merupakan target serangan antibiotik, sehingga pemberian antibiotik dapat mencegah berlanjutnya replikasi DNA bakteri. Nah, ya, poin yang ketiga, proses replikasi DNA melibatkan beberapa mekanisme dasar genetika yang terpenting, termasuk perbaikan atau repair DNA. Dan poin yang terakhir, yang keempat, DNA mampu melakukan penggandaan diri atau replikasi, dan beberapa antibiotik dapat menghambat proses replikasi DNA.
Mungkin cukup sekian, penjelasan tugas, dari saya yang aplikasinya itu antibiotik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.